Jawa Timur. Pertanyaannya, Habib, belakangan ini ada yang mempermasalahkan tentang kalimat Jawa bintu Tarim. Apa maksud kalimat tersebut nih, Habib? Kalimat Jawa bintu Tarim, Jawa putrinya Tarim, seperti halnya juga diucapkan Syihir bintu Tarim, ada kota Syihir dikatakan bintu Tarim. Kalimat ini kalimat ulama, ya, bukan hadis yang tidak perlu kita bedah, nggak perlu kita bahas, gitu loh. Kalimat salah satu ulama. Kalau kita ingin memahaminya dengan baik, ini kalimat sangat indah sekali. Kalimat sangat sejuk, gitu loh. Jawa bintu Tarim. Jawa ini putrinya Tarim. Artinya apa? Tarim ini sangat cinta dengan Jawa, seperti ibu dengan ayah dengan putrinya, kan gitu. Orang tua dengan putrinya lebih cinta daripada dengan anak lakinya, karena binit ini perhatian orang tua itu lebih kepada binit. Ini menunjukkan hubungan yang sangat indah antara Pulau Jawa dan kota Tarim. Dan ini menunjukkan cintanya kota Tarim dengan Jawa dan cintanya Jawa dengan Tarim. Nah, terwujud bagaimana ulama kita, para habaib kita sangat cinta dengan Jawa. Didoakan itu Pulau Jawa di Tarim. Nah, kita dengar Habib Alwi bin Syahab, Ainu Tarim, Aulia di zamannya mendoakan kita selalu ketika kita dapat musibah. Kita ada di hati mereka, seperti seorang putri dicintai seorang ayahnya. Sehingga di Jawa juga cinta dengan Tarim. Kita lihat bagaimana para ulama, para salihin ziarah ke kota Tarim. Dibuka kota Tarim, langsung berbondong-bondong mereka datang. Bahkan anak-anaknya kiai, anak-anaknya ulama dipondokkan ke kota Tarim. Ada yang di Ribat Tarim, ada yang di Ahqaf, ada yang di Darul Mustafa Habib Umar, ada yang di Habib Abu Bakar Adni. Berapa ratus itu? Mungkin di total ribuan. Menaruh putra putrinya, bahkan putra putrinya di kota Tarim. Ini menunjukkan cintanya Jawa dengan Tarim seperti cintanya Tarim dengan Jawa. Kemudian perhatian, Jawa bintu Tarim, seperti orang tua memperhatikan putrinya, ulama Tarim sangat perhatian dengan Jawa. Mulai zaman dulu, mereka meninggalkan negerinya, datang ke kota Jawa ini. Banyak tujuan di samping mereka itu, sambil berdagang, mereka membina umat ini. Khidmah kepada umat ini, dan peninggalan mereka menjadi bukti itu. Mulai dari ujung Jakarta sampai ujung Banyuwangi, hampir setiap kota ada para ulama aulia Tarim yang khidmah kepada umat di sana. Salah satu contoh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi di Surabaya. Beliau membuka rumahnya, fakir miskin datang, sampai dikatakan beliau Abul Aitam, Abul Masakin. Ayahnya anak yatim, setiap anak yatim datangnya ke Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Orang miskin datangnya ke Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Perhatian yang luar biasa, khidmah kepada kota penghuni penduduk Indonesia. Habib Alwi bin Syahab, Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, kita dengar ceritanya di Pasuruan. Bagaimana beliau itu mengabdi kepada umat ini. Kalau udah lebaran, malam Idul Fitri, beliau bagi-bagi sarung ke orang yang enggak punya baju baru, enggak punya sarung baru, datang ke rumah Habib Alwi mendapat sarung baru. Sampai dikisahkan sudah hampir sholat Id, sarung tinggal satu yang beliau pakai untuk sholat Id. Sebelum sholat Id datang orang, Habib, saya belum dapat kebagian sarung, saya enggak punya sarung untuk sholat Id yang baru.
masuk Habib ke kamarnya, dibuka lemarinya, sarung yang tinggal satu yang mau dia pakai dikasihkan kepada orang miskin ini. Ayah cinta kepada anaknya. Ini bentuk kasih sayang, bentuk mahabbah, bentuk ukhuwah. Kemudian kita sama-sama memahami ketika orang mulia menganggap kita sebagai anaknya, ini suatu kebanggaan bagi kita. Ketika saya diaku oleh orang mulia, oleh guru mulia, oleh orang soleh sebagai putranya, ini kebanggaan bagi saya. Anggap saya santrinya guru, anggap saya santrinya Habib, anggap saya anak antum Habib. Itu kebanggaan bagi kita. Ketika kita dianggap anak. Banyak sekarang saya yang hina ini. Berapa banyak orang datang ke kita, Habib, anggap saya anaknya Habib, anggap saya santrinya Habib. Orang seperti hina seperti saya diperlakukan semacam itu. Gimana dengan Aulia Tarim ketika kita dianggap anaknya? Ini kemuliaan. Karena anak itu ada anak jasad, ada anak roh. Dan itu kita faham. Anak jasad ayah kandung, anak roh guru yang nisbah ilmu kita, iman kita bersambung kepada lewat beliau alaihim ridwanullah. Kalimat Jawa Bintu Tarim ini adalah kalimat yang indah, kebanggaan kita wahai masyarakat Indonesia yang di Jawa ini dianggap sebagai anak para aulia as-salihin. Inilah yang kita pahami. Gak ada pemahaman yang jelek sedikit pun dalam pemahaman ini. Ini menunjukkan cintanya Aulia Tarim kepada kita, cintanya orang penghuni Jawa ini kepada Aulia Tarim. Dan ini menunjukkan perhatian mereka kepada kita, perhatian orang Jawa dengan mereka. Dan terwujud sekali setiap kota ada ulama aulia yang dari Hadramaut Tarim ada di setiap kota di tempat kita, dan masyarakat cinta seperti mereka dicintai. Ada kalimat yang indah bisa saya kutip dalam sini, Habib itu cinta dan mencintai. Ini Habib, cinta dan mencintai. Bukan hanya dicintai tapi mereka juga mencintai. Ala kulli hal, ar-rijal la yaqif alal kalimat, dikatakan oleh Syekh Jumaah, orang yang bijak, yang baik itu tidak hanya berhenti di kalimat, tapi rijal yaqif alal makna. Apa makna kalimat ini? Apa makna kalimat ini? Kalimat yang indah, yang mulia ditafsirkan dengan yang enggak benar, ini sangat jauh sekali ya. Tapi kita husnudzan kepada siapapun. Mungkin salah memahami atau ada niat baik atau seterusnya. Ala kulli hal, ini bagi saya kalimat ini bentuk kemuliaan bagi masyarakat Indonesia, bagi orang Jawa, dengan dinisbahkan dengan kota Tarim yang mulia. Ya khair.